Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Rizky dengan NIM 22105011065. Di sini saya akan membahas mengenai materi kimia medisinal tentang hubungan struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat untuk memenuhi tugas kimia medisinal. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai hubungan struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat. Stereokimia. Seperti yang kita ketahui, stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologis obat sangat menarik untuk dipelajari. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat dengan reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat spesifikasi yang tinggi. Pada interaksi obat dengan reseptor, ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting. Yang pertama ada stereokimia molekul obat. Yang kedua ada jarak antar atom atau gugus. Yang ketiga ada distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Selain itu, perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat dengan reseptor, dan yang ketiga, perbedaan dalam adsorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Dua hal penting yang perlu diketahui adalah modifikasi isosterisme dan pengaruh isomer terhadap aktivitas biologis obat. Kedua hal tersebut akan kita pelajari setelah ini. Modifikasi isosterisme. Untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi, dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakterisasi sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya, memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Arti isosterisme sendiri secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika yang mirip, karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan, atau stereokimia. Contoh-contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektron sama adalah karboksilat dan sulfonamido, keton dan sulfon, klorida dan trifluoronometil. Secara umum, prinsip isosterisme digunakan untuk mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Dan yang ketiga, mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolik atau anti-metabolik. Contoh modifikasi isosterisme. Yang pertama, pergantian gugus sulfida pada sistem cincin fenotiazin dan cincin teoksanten dengan gugus etilen, menghasilkan sistem cincin dihidrodibenzazepin dan dibenzosikloheptadin yang berkhasiat berlawanan. Berikut contoh gambar dari struktur kimianya. Yang kedua ada turunan di etilamine. Yang ketiga ada turunan ester etil trimetilamonium. Yang keempat ada obat diabetes turunan sulfonamida. Yang kelima ada prokain dan prokainamid. Dan yang keenam ada metabolit purin. Setelah itu, kita akan membahas isomer dan aktivitas biologis obat.
Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologi sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Dari gambaran sterik, dikenal beberapa macam struktur isomeri, antara lain adalah isomer geometrik, isomer konformasi, diastereoisomer, dan isomer optik. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai isomer geometrik dan aktivitas biologisnya. Isomer geometrik atau isomer cis dan trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus puring yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem sikloalkana. Ikatan rangkap dan sistem sikloalkana tersebut membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga terbentuk isomer cis dan trans. Isomer cis dan trans cenderung menahan gugus-gugus dalam molekul pada ruang yang relatif berbeda, dan perbedaan letak gugus-gugus tersebut dapat menimbulkan perbedaan sifat kimia dan fisika. Akibatnya, distribusi isomer dalam media biologis juga berbeda, dan berbeda pula kemampuan isomer berinteraksi dengan reseptor. Yang kedua ada isomer konformasi dan aktivitas biologisnya. Isomer konformasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Contoh dari isomer konformasi ada sikloheksan, dapat membentuk 3 konformer, yaitu bentuk kursi, perahu, dan melipat atau twist. Yang ketiga ada diastereoisomer dan aktivitas biologisnya. Diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kedudukan gugus-gugus substitusi terletak pada ruang yang relatif berbeda, sehingga diastereoisomer mempunyai sifat fisik, kecepatan reaksi, dan sifat biologis yang berbeda pula. Perbedaan sifat-sifat di atas berpengaruh terhadap distribusi, metabolisme, dan interaksi isomer dengan reseptor. Yang keempat ada isomer optik dan aktivitas biologisnya. Isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat kimia dan fisika sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya, terpolarisasi, atau berbeda rotasi optiknya. Masing-masing isomer hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke kanan saja dengan sudut pemutaran yang sama. Isomer optik kadang-kadang mempunyai aktivitas biologis yang berbeda karena ada perbedaan dalam interaksi isomer dengan reseptor biologis. Berikut contoh obat yang membentuk isomer optik dengan aktivitas biologis yang berbeda. Ada negatif iosiamin, aktivitas mediatriknya 15-20 kali lebih besar dibandingkan isomer positif. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada jarak antar atom dan aktivitas biologis. Hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Hal ini dapat diperkirakan dari jarak-jarak identitas atau jarak antar ikatan-ikatan peptida, struktur protein yang memanjang. Contohnya, obat parasimpatomimetik seperti turunan asetilkolin, karbakol, dan parasimpatolitik seperti obat pemblok adrenergik. Jarak antara ester karbonil dengan atom N-metil adalah 7,2 Armstrong yang berarti 2 kali 3,61 Armstrong. Obat kurare seperti dekametonium, jarak antar atom N-quaterner adalah 14,5 Armstrong yang berarti 4 kali 3,61 Armstrong. Hormon estrogen non-steroid seperti dietil stibestrol, gugus-gugus hidroksilnya juga dipisahkan oleh ikatan hidrogen dengan jarak 14,5 Armstrong.
Selain jarak antar ikatan peptida, jarak antara dua struktur alpha helix protein yaitu 5,5 Armstrong didapatkan sama dengan jarak antar gugus-gugus fungsional dari banyak obat. Contohnya adalah obat yang mengandung struktur berikut. Didapatkan pada obat-obat yang termasuk golongan anestesi setempat seperti prokain, antihistamin seperti difenhidramin, spasmolitik seperti adifenin, dan obat pemblok adrenergik seperti piperoxan. Konfigurasi dan jarak antar atom dari senyawa antagonis metabolik juga penting untuk aktivitas. Contohnya ada turunan sulfonamida, mempunyai jarak antar atom yang serupa dengan asam para-aminobenzoat, senyawa yang diperlukan untuk biosintesis asam folat pada bakteri, sehingga dapat menghambat secara bersaing asam para-aminobenzoat dalam proses biosintesis tersebut dan berfungsi sebagai antibakteri. Baik, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.